السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أخرج تائز الفكر لأرضاب الحجاب. الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أقو الصدق والوفاء. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وهي أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ثم الحمد لله رب العالمين. Bapak Kepala Desa Tebet Tenang Dalam beserta seluruh jajarannya yang kami hormati, perangkat syarak Bapak Imam, Khatib Bilal dan Garib yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, alim, ulama, cerdik pandai yang hadir malam ini yang kami hormati. Wabil khusus keluarga besar sahibul hajat Bapak Bunhar beserta besan yang sedang berbahagia, teristimewa pasangan pengantin baru Nirma Evasari binti Bunhar dengan Jerry Saputra bin Adamiri. Sama-sama kita maklumi bahwa akad nikah telah dilaksanakan pada siang hari tadi. Di tempat ini berjalan dengan lancar, tak kurang sesuatu apapun juga. Mari Bapak Ibu kita doakan agar pasangan pengantin baru ini jadi pasangan keluarga yang berbahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Pertama di atas segalanya sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, terlebih dahulu marilah kita mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya mari Bapak Ibu kita ucapkan alhamdulillah atas izinnya Allah malam ini bersama-sama kita dapat hadir memenuhi undangan keluarga besar sahibul hajat dalam acara walimatul urus. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini akan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawatullah semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, panutan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang dengan ajaran dan petunjuknya sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini kita masih memeluk dinul Islam seraya mampu
mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batin. Biqauli, mari kita baca sama-sama. Allahumma, Allahumma, ulangi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca pada malam hari ini secara bersama-sama, kita semua akan diakui sebagai umatnya Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan akhirnya akan masuk surga bersama Rasulullah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kepada saya beberapa waktu yang lalu melalui keluarga besar Sahibul Hajat meminta kepada kami untuk menyampaikan nasihat-nasihat perkawinan, nasihat-nasihat pernikahan. Dalam hal ini saudari Nirma Evasari binti Bunhar dengan Jeffrey Saputra bin Adamiri. Namun nasihat-nasihat saya pada malam hari ini secara khusus memang ditujukan untuk pengantin baru dan secara umum untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pengantin yang usianya sudah cukup lama. Saya tidak mau menyebutnya pengantin usang, takut ada yang marah. Saya sebut pengantin yang usianya sudah cukup lama. Bapak Ibu pengantin, tolong diperhatikan. Perkawinan adalah ikatan yang suci. Perkawinan adalah ikatan yang agung. Perkawinan adalah perjanjian yang kuat, bahkan juga disebut dengan perjanjian yang berat, yang di dalam Al-Quranul Karim digunakan kalimah misaqan ghalidho. Makna misaqan ghalidho adalah ikatan yang agung, ikatan yang suci, ikatan yang kuat, perjanjian yang berat. Dari 6.666 ayat Al-Quran, 114 surat, 30 juz, Allah subhanahu wa ta'ala mengulang kata misaqan ghalidho itu hanya 3 kali saja. Pertama, kalimah misaqan ghalidho digunakan Allah untuk membaiat kaum Bani Israel agar beriman kepada Allah. Yang kedua, kalimah misaqan ghalidho digunakan Allah untuk menggambarkan kuatnya ikatan wahyu kenabian, wahyu kerasulan yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul yang masuk ke dalam kelompok ulul azmi minar rusul. Dan yang ketiga, kalimah misaqan ghalidho itu digunakan Allah untuk menggambarkan kuatnya ikrar, ijab dan qabul antara seorang laki-laki dan perempuan yang menyampaikan ikrar, ijab, qabul, akad nikah di depan penghulu yang disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil. Maka kepada saudara pengantin baru Nirma Evasari dan Jerry Saputra yang sedang berbahagia, ketahuilah bahwa ikrar, ijab, qabul, akad nikah yang siang tadi telah Anda ucapkan, yang siang tadi telah Anda ikrarkan, menurut syariat lahiriahnya memang disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, disaksikan oleh karib kerabat, sanak famili, jiran tetangga, tercatat pula secara resmi di kantor urusan agama.
Tapi lebih dari itu, ketahuilah ikrar ijab kabul Anda pada hakikatnya disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikatnya Allah yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan pertama saya pada malam hari ini kepada pengantin baru yang sedang duduk di pelaminan, mudah-mudahan perkawinan Anda, pernikahan Anda yang siang tadi telah Anda ikrarkan ijab kabulnya merupakan pernikahan Anda yang pertama sekaligus pernikahan Anda yang terakhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebab Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan akhir-akhir ini dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka peristiwa pernikahan jumlahnya kian hari kian banyak, jumlahnya kian hari kian meningkat, Bapak. Tetapi kalau kita melihat data di pengadilan agama, ternyata jumlah peristiwa orang yang mengajukan gugatan cerai jumlahnya ternyata juga tidak sedikit. Maksudnya yang nikah banyak, yang cerai juga banyak. Ini saya kutip dari pernyataan langsung Kepala Pengadilan Agama Curug bahwa di semester pertama tahun 2016 sampai di bulan Agustus beberapa waktu yang lalu sudah terjadi 477 orang mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Itu yang tercatat, belum yang tidak tercatat. Pernikahan merupakan ikatan yang sakral, pernikahan adalah ikatan yang suci. Oleh karena itu, jaga baik-baik ikatan itu. Dan Masya Allah, ternyata perceraian ini mendera semua kalangan. Mulai masyarakat biasa, masyarakat kelas menengah, bahkan artis selebritis ibu kota terkadang terkena penyakit ini. Yang sangat ngetop dan menyedot perhatian khalayak banyak, rupanya sang pelantun penyanyi lagu dangdut yang terkenal Nasar KDI sudah jadi duda. Betul? Cerai dengan siapa? Yang tahu Musdalifah. Rupanya orang Talang Ajan rajin juga nonton info tayangan. Ini pesan saya yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan, ada beberapa pilar kalau keluarga Anda pengen jadi keluarga yang berbahagia. Satu, ingat pengantin baru dan pengantin lama, ayo bangun keluarga kita dengan landasan nilai-nilai agama. Maknanya ayo perintah Allah kita lakukan, larangan Allah mari kita tinggalkan. Imtisalil awamir wajtina bin nawahi, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi larangan Allah. Ini Bapak Ibu, terutama perintah Allah yang masuk ke dalam ibaduddin, tiang agama berupa ibadah salat. Kalau keluarga kita mau sakinah, jangan diabaikan, jangan ditinggalkan, jangan disepelekan. Ini kadang mohon maaf lahir batin, ada orang ngakunya Islam, agamanya Islam, KTP-nya Islam, tapi disuruh sholat, malesnya nggak ketulungan. Ada apa tidak orang kayak begini Bapak Ibu?
Katanya subuh kesiangan, zuhur repot kerjaan, asar lagi di jalan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Yang nyaut mudah-mudahan nggak pengalaman. Apalagi dekat masjid. Mari kita makmurkan masjid Allah ini. Kita hidupkan 5 waktu dengan cara berjamaah. Dan mari kita isi pula dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif, insya Allah. Terus kalau Bapak Ibu nanya, Pak Ustadz, iya, apa kaitannya ibadah sholat dengan keluarga sakinah? Bapak Ibu perhatikan, di dalam kitab Nasoihul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, di sana ada athar ucapan sahabat Utsman bin Affan yang mengatakan, man hafadha shalawatul khamsi ala waqtiha wa dawama 'alaiha akramallahu bitisni karamatin. Orang yang rajin melaksanakan sholat 5 waktu, melazimkannya, mengerjakannya di waktu-waktu yang utama, maka orang yang rajin mendirikan ibadah sholat di waktu-waktu yang utama akan diberikan Allah 9 keutamaan. Awaluha, yang pertama, yuhibbuhullah. Orang yang rajin sholat 5 waktu akan dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang rajin sholat semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. As-sani, yang kedua, wa yakunu badanuhu sahihan. Orang yang rajin sholat 5 waktu akan diberikan Allah karunia badan yang sehat. Yang ketiga, wa yulinullahu qalbahu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melembutkan hati orang yang rajin mendirikan ibadah sholat. Kemudian yang keempat, wa yudkhilul barakah bidarihi. Allah akan memberikan keberkahan di rumah tangganya. Yang namanya keluarga barokah itu Bapak Ibu, ziyadatul khair, bertambah terus kebaikannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, yang rajin sholat, saya doakan keluarganya semua keluarga yang barokah, amin. Duitnya tambah banyak, cucunya tambah banyak, panen kopinya tambah banyak, badannya tambah sehat, amin ya robbal. Wa yunjilul barakah bidarihi. Kemudian apalagi orang yang rajin sholat 5 waktu itu insya Allah akan dijauhkan Allah kefakiran dari hidupnya. Nanti wafatnya husnul khatimah. Wa yamurru ala siratikal barqi, akan bisa melewati jembatan sirat seperti kilat. Dijauhkan Allah dari siksa azab kubur, dijauhkan Allah dari siksa api neraka, dan akhirnya yadkhulunal jannah ma'al ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang rajin mendirikan salat 5 waktu akan dimasukkan Allah ke dalam surga bersama orang-orang yang di hatinya tidak ada sedikit pun rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pilar keluarga bahagia yang pertama. Ayo bangun keluarga kita dengan landasan nilai-nilai agama. Yang kedua, kalau keluarga kita pengen bahagia Bapak Ibu, syarat yang kedua adalah birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua.
Orang tua di dalam hidup kita ini Bapak Ibu setidaknya ada 3. 1, orang yang telah melahirkan dan membesarkan kita, itu Bapak Ibu kita. 2, orang yang kasih ilmu sama kita. Siapa itu? Ustadz, guru, kiai, dosen kita. Yang ketiga, orang yang kasih pendamping hidup kepada kita. Siapa itu? Mertua. Jadi orang tua kita, guru kita, mertua kita harus kita hormati, harus kita muliakan. Bapak Ibu tolong dilihat matanya, tatapannya sedikit diarahkan ke pengantin. Lihat di belakang pengantin, di samping kanan kiri pengantin banyak sekali hiasan bunga. Betul, betul. Bukan apa yang bukan. Itu di samping untuk keindahan Bapak Ibu, itu ada makna filosofi yang cukup dalam. Apa itu? Kalau Anda memetik bunga, jangan lupa sama tangkai, batang, dan akarnya. Kalau Anda mempersunting putra dan putrinya, jangan lupa dong sama ibu bapak yang telah melahirkan dan membesarkannya. Setuju Bapak Ibu? Anak ini tidak langsung besar, anak ini tidak langsung pintar. Ia bisa besar, bisa pintar berkat jasa ibu bapak, guru, mertua yang telah mendidik dan membesarkannya. Oleh karena itu pengantin dengerin, berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib. Kalau orang tua kita masih hidup, hormati ia, muliakan ia, jangan sakiti hatinya. Kalau mereka telah wafat, ziarahi kuburnya, doakan ia, doakan orang tua kita dengan doa yang sebaik-baik. Pilar yang ketiga Bapak Ibu dari keluarga yang bahagia adalah keluarga itu diberi Allah karunia keturunan, keturunan yang sehat, keturunan yang cerdas, keturunan yang saleh dan saleh. Mohon maaf lahir batin, 10 jari ditambah 1 dengan kepala. Bagi para hadirin yang pada malam hari ini sampai dengan detik ini, yang Bapak Ibu sudah menikah cukup lama belum diberi Allah karunia keturunan, saya doakan, mari kita doakan semoga senantiasa diberi Allah karunia keturunan. Amin. Semoga akan diberi Allah karunia keturunan. Bagi pengantin baru, dengarkan, kalau di awal-awal perkawinan Anda belum diberi Allah karunia keturunan, nasihat saya ada 3: sabar, ikhtiar, doa. Nasihat berikutnya soal keturunan, kalau Anda berdua telah diberi Allah karunia keturunan, nasihat saya, jangan kurangi kualitas kasih sayang kepada istri, jangan kurangi kualitas kasih sayang kepada suami. Survei membuktikan Bapak Ibu, kadar kualitas cinta pengantin baru dan manten lama itu jauh berbeda. Kalau manten baru ibarat emas, ia masih murni 24 karat. Tapi kalau manten lama kata kawan, emasnya hilang, tinggal karatnya baru. Yaudah Bapak Ibu, yang senyum-senyum kayaknya pengalaman. Jangankan gaya hidupnya, cara manggil lagi beda Bapak Ibu, manten baru dan manten lama. Kalau orang Jawa, video klip, manten baru manggil suaminya Mas. Kalau orang kota, Papa. Dibalas apa? Mama. Ada yang manggil dengan sebutan Papi. Dibalas apa? Mami.
Kalau orang Bandung, orang Sunda manggil suaminya AA, manggil istrinya kalau kita Jemur Selatan macam mana manggil suami kita? Kakak, manten baru belum hoi. Kakak, orang kita Rejang masih kakak. Tapi mohon maaf lahir batin, kalau orang Jawa manten lama gak ada mas lagi. Kalau di kampung saya Jawa Timur sana, pae, ono po buim, atau pakmu, ono po mbokmu. Kalau orang Rejang mohon maaf ya, nama kita pacak hilang, hoi yang tinggal. Misalnya suaminya di situ, istrinya di sini manggil, hoi, mbokmu. Apa yang hoi bu? Ada nama kita. Dulu waktu kasih nama dan boleh kambing ke Jengawan. Tanda cinta yang semakin berkurang. Kalau gurauan nian-nian nih Bapak Ibu, maka kalau sudah banyak punya keturunan, jangan kurangi kualitas cinta kepada pasangan. Cocok Bapak Ibu? Berikutnya, pilar keluarga bahagia itu apa lagi? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia yang paling indah kepada umat manusia, yakni mawaddah warahmah. Jadi pilar keluarga bahagia berikutnya, keluarga itu dibekali dengan rasa cinta, mawaddah, dan akhirnya berubah menjadi warahmah, kasih sayang. Mawaddah, rasa cinta ini cenderung kepada keindahan, condong kepada kecantikan, condong kepada ketampanan. Tapi ingatlah Bapak Ibu, khususnya manten baru dan manten lama, ketahuilah ketampanan tidak akan abadi, kecantikan tidak akan lama, kecantikan tidak akan abadi. Ya, kalau masih manten baru, cantik luar biasa. Betul apa betul? Lahir anak satu, kecantikan mulai berkurang. Lahir anak dua, tambah berkurang. Lahir anak tiga, tambah berkurang lagi. Cucung lanang, macam mana Bapak Ibu? Tambah berkurang. Maka ibu-ibu dengarkan. Kalau ibu-ibu kondangan atau datang di acara pengajian ketemu kawan lama dengan basa-basi yang sangat manis, kawannya bilang, "Hai jeng, lama dak ketemu, tambah cantik baik." Itu kalimat yang enak didengar tapi bohong Bapak Ibu. Tidak ada orang tambah lama tambah cantik, tambah lama tambah muda. Tidak ada Bapak Ibu. Yang ada tambah lama tambah tua. Tapi karena Allah Maha Adil, kemudian ditiupkan warahmah, kasih sayang. Walau sudah kakek-kakek, walau sudah nenek-nenek, tetapi setiap pagi masih terhidang secangkir kopi untuk suami yang saya sayang. Masih terhidang secangkir teh untuk suami yang tercinta, yang tersayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan warahmah, kasih sayang. Pilar berikutnya Bapak Ibu dari keluarga yang bahagia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada keluarga itu kemudahan dalam bidang ekonomi. Saya seringkali menyampaikan nasihat ini di berbagai kesempatan Bapak Ibu. Uang, duit itu memang bukan segalanya. Tapi tanpa uang dan duit, hari ini kita akan sulit melakukan apa saja. Betul apa betul? Kalau tidak ada duit, langkah kita jadi sulit. Maka untuk manten baru dan manten-manten lama, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan kesulitan di bidang ekonomi, nasihat saya juga ada 3.
Satu, sabar. Dua, ikhtiar, usaha yang sungguh-sungguh. Jangan lupa dibarengi doa. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertawakal kepada Allah niscaya akan diberikan jalan rezeki dari jalan yang tak pernah ia sangka-sangka sebelumnya. Nasihat berikutnya untuk manten baru dan manten lama. Kalau di umur perkawinan Anda yang masih muda dan baru, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kalian berdua wahai manten baru kemudahan dalam bidang ekonomi. Maka nasihat saya, ingatlah baik-baik. Hidup sederhana itu ujian. Hidup melimpah harta dan materi juga ujian. Banyak contoh Bapak Ibu keluarga yang sederhana karena ia sekata saling menyayangi, saling mencintai, akhirnya kuat, langgeng dan abadi. Sebaliknya banyak juga fakta yang menunjukkan keluarga yang diberi Allah kemudahan dalam bidang materi, akhirnya keluarganya hancur berantakan, berpisah dengan tragis dengan kata talak dan perceraian. Maka ingat-ingat ini untuk manten laki-laki, saudara Jerry Saputra. Ini juga untuk bapak-bapak yang di sini, saudara-saudara saya, mohon maaf ya. Ini kalau boleh saya kutip pepatah Minang, katanya, inilah penyakit orang kaya baru dan baru kaya. OKB, orang kaya baru atau orang baru kaya. Apa itu? Katanya penyakit orang kaya baru dan baru kaya itu, kalau nengok anak kawan, ingat anak kita. Nengok rumah kawan, terkenang rumah kita. Mandang istri kawan, galak lupa istri kita. Itu penyakit orang kaya baru dan baru. Maka kalau sudah jadi orang kaya, setialah kepada pasangan kita masing. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati, sebagai yang terakhir dari tausiah saya pada malam hari ini, perkenankan saya menyampaikan nasihat secara khusus kepada pengantin perempuan Nirma Evasari. Nirma, dengar, kami semua yang hadir, saudara-saudaramu yang hadir pada malam hari ini, berdoa kepada Allah, semoga Anda termasuk seorang wanita yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Ciri wanita yang salehah itu, Nirma Evasari, rajin ibadah. Salat yang wajib ia kerjakan, salat yang sunnah ia tunaikan, puasa Ramadan ia kerjakan, tadarus Quran ia lakukan. Kemudian dengan orang tua hormat, dengan mertua baik, dengan suami ia taat selama perintah-perintah suami itu untuk kebaikan. Dan yang tidak kalah pentingnya, ciri dari seorang wanita yang salehah adalah kalau ia berhias, niatnya semata-mata hanya untuk suaminya saja. Mohon maaf lahir batin, gaya perilaku ibu-ibu manten lama jangan Anda ikuti. Ngapa Ustaz? Ibu-ibu manten lama itu Masya Allah, kalau mau kondangan rapi, kalau dapat jatah panitia nyambut tamu tampilannya luar biasa. Kalau mau pengajian main robana, bajunya seragam. Tapi kalau di rumah macam mana ibu-ibu? Senyum baik dia. Pakai daster Pak Ustaz, baunya angin kayak Apixon. Ini salah Bapak Ibu. Ini agama yang saya katakan.
berhias niatnya hanya untuk suami. Dan ciri dari wanita salehah berikutnya adalah jika ditinggal oleh suami mampu menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, dan kehormatan rumah tangga. Nasihat berikutnya untuk saudaraku Jerry Saputra bin Adam ini. Kami semua, saudara-saudaramu yang hadir pada malam hari ini, menyaksikan Anda duduk di pelaminan, berharap berdoa kepada Allah. Semoga Anda seorang suami yang soleh. Amin. Ya Allah. Ciri dari suami yang soleh itu sholat ia rajin, ke masjid ia tekun, puasa Ramadan ia lakukan, Tenganan misalkan ia senandungkan, dengan istri ia sayang, dengan orang tua ia hormat, dengan mertua lebih hormat lagi, dengan keluarga kedua belah ia baik. Dan yang tidak kalah pentingnya, ia bisa menjadikan imam di rumah tangganya, menjadi uswatun hasanah bagi istrinya, menjadi contoh terbaik bagi anak-anaknya. Dan ciri dari suami saleh berikutnya adalah mampu memberikan nafkah lahir dan batin dengan nafkah yang sebaik-baiknya. Pertama, saya bahas apa yang dimaksud dengan nafkah batin. Dengan bahasa yang sangat sopan, yang dimaksud dengan nafkah batin, ketika ikrar ijab kabul telah terucap, Anda wajib memberikan perhatian yang tulus kepada keluarga. Dan itu telah Anda tanda tangani dalam surat Talaq. Anda berjanji sepenuh hati akan mempergauli keluarga Anda dengan cara mu'asyarah bil ma'ruf. Kemudian yang kedua, nasihat saya dalam cari nafkah lahir, ingatlah 3 kata, halalan thayyiban. Ingatlah 2 kata, halalan thayyiban, halal dan berkualitas. Maka carilah harta itu dengan cara yang halal dan berkualitas. Bapak-bapak, ibu-ibu, suatu hari ketika saya dahulu masih menjadi mahasiswa, tinggal di sebuah masjid Jami Curug dekat lampu merah itu. 4 tahun saya tinggal di sana. Ya, sampai suatu hari saya mendengarkan satu nasihat yang sampai hari ini terus saya ingat dan pegang teguh. Seorang khatib yang sudah sepuh membaca khutbah dengan suara yang pelan tapi mantap. Apa yang beliau katakan? Bagaimana mungkin rumah tangga kita akan jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, kalau rumah tangga kita itu kita bangun dari nafkah yang haram? Bagaimana mungkin anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah sebagaimana doa dan harap kita pagi dan petang, kalau setiap hari mereka kita beri makan minum yang sumbernya barang yang haram? Bagaimana mungkin rumah tangga kita mau adem menjadi baiti jannati kalau rumah itu kita bangun dari harta yang haram? Bagaimana mungkin hati kita mau tenang, Bapak Ibu, kalau baju yang kita pakai, celana yang kita pakai, sarung yang kita pakai bersumber dari harta yang haram? Maka kalau ingin tenang, carilah nafkah dengan cara yang halal. Kami semua yang hadir memberikan satu doa sebagaimana doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barangkali demikian yang dapat disampaikan, dan mari kita akhiri dengan membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
واهتفت منه القدور مثل حسن ما رأينا قد يا وجه سرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك على Muhammad. Dan yang terakhir, kenapa saya baca sholawat? Karena bapak-bapak ini semua tergabung dalam grup zikir salafal anam serasa. Bapak Ibu saya kasih tahu, kata Nabi, aksiru minas sholati alayya, banyak-banyaklah kalian membaca sholawat kepadaku. Fa innaha nurun fil qabri, sesungguhnya dengan sholawat yang sering kalian baca itu akan menjadi nur, menjadi cahaya bagi kita nanti ketika masuki alam kubur. Dengan sholawat yang kita baca insya Allah akan menjadi cahaya bagi kita ketika melintasi jembatan sirat. Dan yang terakhir, wa nurun fil jannati, dengan sholawat yang kita baca insya Allah akan menjadi cahaya bagi kita ketika masuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi menjelaskan itu Bapak, al-bakhil min ummati, orang yang bakhil, orang yang isip dari golongan umatku, kata beliau, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang mendengar namaku disebut tapi ia enggan dan tak mau bersolawat kepadaku. Mudah-mudahan grup zikir sarafal anam serasan akan senantiasa jaya selalu. Amin. Tangan dong untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.